Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, umur panjang dan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada hari yang berbahagia. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kelak di hari akhir kita semua mendapatkan syafaatnya beliau. Amin. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta diseminasi budaya positif di SMA Swasta Al-Ansar Kabupaten Aceh Jaya Sabtu 4 Januari 2023 oleh Ibu Nur Hayati SSI. Saya Tursina SPD sebagai moderator pada acara hari ini, kata penghormatan saya kepada Ibu Dian Husnidar SPD sebagai Kepala Sekolah SMA Swasta Al-Ansar, kepada Ibu Nur Hayati SSI dan Bapak Firdaus SPDI sebagai Wakil Kepala Sekolah SMA Swasta Al-Ansar, serta yang saya hormati seluruh Dewan Guru yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Swasta Al-Ansar kepada Ibu Dian Husnidar SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir pada acara diseminasi budaya positif di SMA Swasta Al-Ansar Kabupaten Aceh Jaya pada hari ini Sabtu 4 Januari 2023 yang akan disampaikan oleh Bu Nur Hayati SSI sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Aceh Jaya. Dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana karena beliaulah pada hari ini kita dapat menikmati kehidupan yang dalam ilmu pengetahuan dan dalam kondisi yang sangat berbahagia pada masa-masa sekarang ini. Puji syukur, rasa terima kasih saya, kebanggaan saya kepada Ibu Nur Hayati yang telah mengikuti calon guru penggerak di Angkatan ke-7 Kabupaten Aceh Jaya. Semoga dengan keterlibatan beliau pada acara yang telah diselenggarakan pada hari ini di sekolah kita itu menjadi motivasi untuk kita semua untuk mengikuti jejak beliau di guru penggerak untuk selanjutnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman sekalian untuk bisa mengikuti jejak Bu Nur Hayati untuk mengikuti guru penggerak untuk selanjutnya, karena banyak sekali hal-hal yang dapat kita ambil di dalam guru penggerak, ilmu-ilmu yang ada di dalam guru penggerak, dan juga tentunya di sini menjadi suatu kesatuan di dalam guru penggerak Aceh Jaya. Kita mengenal satu bersama lainnya antar sekolah, menjadi suatu komunitas yang memberikan motivasi, inovatif, kreativitas kepada kita semua. Maka dari itu, kebanggaan saya kepada Bu Nur Hayati yang telah mengikuti acara ini. Dan sekali lagi saya harapkan kepada teman-teman sekalian dan juga untuk diri saya sendiri untuk kedepannya mari bersama kita mendukung Bu Nur Hayati untuk saat ini dalam acara diseminasi budaya positif di SMA kita pada hari ini. Tentunya ini adalah dampak untuk kedepannya di calon guru penggerak di Angkatan 7 buat Bu Nur Hayati. Dan dari itu juga terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti ini yang akan disampaikan oleh Bu Nur Hayati paparannya selanjutnya. Nanti di mana ada kekurangan
dan juga ada kelebihan ilmu, mari kita serapi, mari kita memberikan saran yang sangat membangun untuk beliau dan juga untuk kita semua. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita ikuti paparan diseminasi budaya positif di SMA Swasta Al-Ansar kepada Ibu Nurhayati SSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalamu ala asrafil wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, di hari yang cerah ini, kita dapat berkumpul, diberikan hidayah Allah, diberikan masih umur panjang, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dapat berkumpul dan bersama-sama menyaksikan pemaparan saya mengenai budaya positif di sekolah SMA Swasta Al-Ansar. Tak lupa salawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebenarnya saya hari ini yang berdiri di sini tidak lebih dari ibu-ibu semua yang hadir. Saya hanya ingin memberikan sedikit pemahaman saya, ingin berbagi tentang apa yang saya dapat selama mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Jaya. Pertama-tama penghormatan saya kepada Kepala Sekolah SMA Swasta Al-Ansar, yaitu Ibu Dian Husnidar SPD, yang telah memberikan izin, ruang dan waktu untuk bisa saya menyampaikan pemaparan diseminasi hari ini. Dan juga bagi rekan-rekan guru semua yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir juga menyaksikan pemaparan saya. Yang ini semua bagian dari tugas tagihan selama saya mengikuti program Guru Penggerak. Dan saya tidak akan berlama-lama menyampaikan mukadimah, langsung dengan pemaparan yang dimulai dengan budaya positif. Tujuan diseminasi hari ini diharapkan kita sebagai guru memahami konsep pada budaya positif. Apa-apa yang saja yang terdapat pada budaya positif, yaitu bisa kita lihat mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, sampai dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru dan segitiga restitusi. Oke, sebelum saya mulai pemaparan, saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Salam bahagia semua guru-guru hebat, sehingga kita bisa bergerak dan menggerakkan. Selanjutnya akan saya paparkan awal pertama dari apa itu budaya positif. Coba kita amati lingkungan kita sendiri saat ini, bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan antar murid, antar sesama guru, sehingga ada cerminan dari tujuan mulia dari nilai-nilai yang sekolah atau institusi sekolah kita yang kita yakini selama ini. Sehingga untuk itulah pentingnya lingkungan yang kita jalani ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran pada sekolah atau institusi pendidikan. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita, di lingkungan Anda sekalian di sekolah kita ini? Terus bagaimanakah seorang pendidik atau pemimpin sekolah? Bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Apakah
hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, dan juga bagaimanakah penerapan disiplin saat ini di sekolah. Apakah kita sudah menerapkan dengan baik, efektif? Bila belum, apa yang membuat kita masih perlu memperbaiki dan mengembangkannya? Pembelajaran 2.1 di budaya positif yang pertama kali dibahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu mulai dengan adanya perubahan paradigma. Yang dimaksud ini adalah ketika kita, teman-teman kita melakukan coba lakukan. Dalam artian apa? Adalah si A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Bapak Ibu kepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh diketahui semua orang. Kepala tangan Anda harus menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Rekan yang B satu lagi adalah dengan segala upaya mencoba membuka kepalan tangan Bapak Ibu semua. Jadi di sini posisinya ada dua orang, yang satu menggenggam kepalan tangan, menggenggam dengan sekuat tenaga apapun itu yang penting bagi hidup kita, dan satu posisi lagi sebagai si B tadi berusaha sekuat tenaga membuka, berusaha merayu bagaimana caranya sampai tangan si A tadi terbuka kepalan tangannya. Jadi di sini keluarlah kata-kata dengan apakah Anda membuka kepalan tangan Anda, mengapa, apa alasan Anda ketika membuka kepalan tangan Anda, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda, mengapa alasan Anda menutup kepalan tangan Anda. Dan juga dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu adalah ketika kita mempunyai satu komitmen, kita mempunyai satu prinsip bahwa apapun yang terjadi, kalau kita yakin dengan segala sesuatu yang kita mau berbuat sesuatu walaupun dengan sesuatu yang sederhana, dengan bujuk rayuan pun kita tidak akan bisa terayu, dalam artian bisa terbuai atau bisa terikut dengan teman tadi yang mengajak. Mungkin salah satu contoh ketika untuk hadir ke sekolah, apakah kita benar tepat waktu, baik itu ada kepala sekolah atau tidak. Makanya kepalan tangan ini maksudnya dari keyakinan kita. Apakah kita mampu berbuat sesuatu? Apakah kita yakin dengan keyakinan kita untuk melakukan suatu perubahan? Makanya di sini ada paradigma perubahan. Oke, itu semua bisa kita jawab. Siapakah yang memegang kendali tangan kepalan kita ini? Berarti diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Begitu juga dengan Bapak Ibu semua yang ada hadir di dalam ruangan ini. Oke, selanjutnya ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Pada saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi sebenarnya kita bisa mengontrol siswa tapi tanpa harus memaksakan kehendak kita sebagai guru kepada siswa. Walaupun semua itu ada yang kita tidak sukai dari semua tingkah laku siswa kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif sangat bermanfaat. Penguasaan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Salah satu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Dan untuk mencoba untuk menolak bujukan kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang kedua, setelah yang kedua ada ketiga di sini, yaitu ilusi bahwa
kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi tidak bisa membuat seseorang itu merasa bersalah tanpa harus kita lihat dulu bagaimana sebenarnya proses dia sampai melakukan kesalahan. Jadi di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengidentifikasi dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku tersebut, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah kebutuhan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan sanggup efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan kemusuhan akan terbentuk. Selanjutnya bisa Bapak Ibu perhatikan di sini ada dua stimulus respon dan teori kontrol di sini. Bapak Ibu bisa melihat ada dua aspek antara perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Jadi ada realita kebutuhan kita sama, realita kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama itu ketika kita melihat secara stimulus respon. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda itu pada teori kontrol. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model belajar menang atau kalah. Itu pada stimulus respon. Tapi jika kita lihat secara teori kontrol, setidaknya kita bisa melihat, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Semua perilaku memiliki tujuan. Mengapa peserta didik kita terkadang kalau kita perhatikan mereka membuat suatu perilaku yang menyimpang, padahal mereka sebenarnya tidak tahu kalau itu sudah menyimpang. Makanya kita harus lihat latar belakang mengapa mereka sampai melakukan perilaku yang kita anggap menyimpang. Padahal kita baru melihat dari sudut pandang kita, tidak melihat dari sudut pandang siswa kita. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, sama seperti tadi kepalan tangan. Hanya kita yang bisa mengontrol apakah kita yakin, tidak yakin dengan segala sesuatu yang kita buat. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, benar, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi kita bisa berbuat sesuatu yang bisa setidaknya orang tersebut menyadari akan kesalahannya, bukan kita paksakan dia untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Kita tidak bisa mengubah nasib hidup seseorang. Selanjutnya di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi adanya kolaborasi, konsensus, kita mau mendengarkan, saling mendengarkan dan saling berbagi. Yang terakhir yaitu model berpikir menang-menang. Tidak ada yang kalah. Win-win solution. Jadi apapun keputusannya kita harus cari cara menang-menang. Walaupun menang-menang itu kita harus mengalah satu langkah ke belakang untuk menetapkan, oh ternyata beginilah perilaku dari peserta didik kita. Tidak boleh langsung menghakimi mereka salah. Walaupun perilaku mereka menurut kita, menurut pandangan posisi kita salah. Ada kata-kata disiplin selama ini kita dengar, tapi kita kadang tidak tahu apa sih sebenarnya makna sebenar dari disiplin. Kalau dilihat dari modul ini, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua? Jadi apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu
yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi selama ini disiplin itu berkonotasi lebih ke negatif, takut akan dapat hukuman-hukuman jika tidak melakukan disiplin yang diharapkan. Makna sebenarnya disiplin pada konteks positif adalah disiplin diri di mana seseorang mempelajari bagaimana caranya mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang ia hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukannya ekstrinsik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar bagi sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi perilaku yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila atau sering kita singkat P3. Selanjutnya di sini yang kita akan melihat apa sih sebenarnya yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu semua yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, hal yang mendukung kepada profil pelajar Pancasila itu juga ada yang hampir mendekati, yaitu 9 pilar karakter. Istilahnya Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Di sini juga diawali dengan cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya, pembelajaran 2.2 teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi yang diawali dengan motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Tingkat terendah, Bapak Ibu, yaitu biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Bagaimana mereka sering menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dan orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dari mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang sangat membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilaku bersifat internal, bukan eksternal. Jadi Bapak Ibu, yang 1, 2, 3 itu merupakan tingkatan dasar dari disiplin diri, budaya positif. Yang pertama, dia takut karena hukuman. Kalau nggak disiplin, nanti apa yang akan didapat? Yang kedua, dia mengharapkan penghargaan, imbalan, pujian dari orang lain kalau dia melakukan disiplin tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu dia dari dalam diri, intrinsik, nggak peduli dari lingkungan yang sekitar. Dia menganut kepercayaan bahwa akan berdampak positif ketika dia melakukan hal yang positif, disiplin yang positif. Jadi tergantung Bapak Ibu memilih yang mana, yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah sebenarnya itu menanamkan motivasi yang ketika kepada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau tidak adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi sebenarnya ketiga tadi dari disiplin positif tersebut diharapkan ada dari anak-anak kita, lahirlah disiplin dari dalam diri, intrinsik, yang diawali dilihat dari contoh kita sebagai pendidik. Jadi punishment and reward itu sebenarnya bukanlah buruk, tetapi bukan hal yang tepat untuk kita berikan kepada anak-anak ketika mereka mau melakukan disiplin positif. Yang selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Ini yang biasa kita sebut punish and reward. Hukuman dan penghargaan. Yaitu di sini Bapak Ibu bisa lihat ada kasus. Kasus di sini si Ira kurang menguasai pelajaran fisika. Jadi Bapak Ibu bisa melihat seperti kasus yang saya paparkan di sini, ketika sedang berlangsung dia banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Dia tidak fokus pada guru fisika yang mengajar. Pada saat guru fisika Pak Rahmat, di sini namanya guru tersebut Pak Rahmat, menanyakan pertanyaan, Ira menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ira yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Rahmat pada saat itu membiarkan teman-teman Ira menertawakan Ira yang tergagap dan malu luar biasa. Dan selanjutnya meminta Ira untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil memegang telinganya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Rahmat. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ira di depan kelas. Nah, berdasarkan studi kasus yang diberikan di atas Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Rahmat terhadap si Ira? Tidak. Mengapa Bapak Ibu? Logika saja. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Rahmat terhadap Ira? Tentu tidak, ya kan? Kenapa? Mempermalukan di depan satu kelas, walaupun di depan rekan sejawatnya, rekan pelajar yang lainnya, karena menimbulkan rasa bersalah bagi si Ira, walaupun dia memang
tidak fokus ketika Pak Rahmat menjelaskan. Yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Rahmat terhadap Ira adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Itu sebenarnya hukuman. Makanya hukuman itu sebenarnya bukan mempermalukan siswa kita. Kalau boleh kita panggil dia bukan di depan kelas, di depan orang ramai. Jadi ini satu studi kasus. Selanjutnya Bapak Ibu, kita harus lihat apa itu hukuman, apa konsekuensi, dan apa itu restitusi. Yang selama ini kita menganggap pembenaran karena sudah menghukum siswa tanpa kita tanya mengapa dia berbuat kesalahan. Oke, di sini dapat lihat Bapak Ibu, di situ ada hukuman. Nah, kenapa diwarnakan highlightnya merah? Sebenarnya itu amaran atau perhatian kita ternyata hukuman itu tidak baik di dalam dunia pendidikan. Yang kedua itu disiplin. Nah, disiplin itulah yang lebih konsekuensi dan restitusi. Di sini kita dapat, Bapak Ibu bisa membaca langsung bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya kan? Pernah ingat nggak dulu Bapak Ibu waktu sekolah? Pernah nggak dapat hukuman-hukuman dari guru yang sampai saat ini, yang umur kita sekarang, kita masih ingat? Saya masih ingat Bapak Ibu, saya pernah dicubit guru matematika di depan kelas gara-gara sebulan saya nggak masuk sekolah, sakit. Itu kecelakaan terjadi kelas 5 atau kelas 6 SD. Jadi saya nggak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan berdirilah di depan kelas dengan sedikit cubitan. Jadi sampai sekarang itu jadi teringat. Walaupun sebenarnya guru tersebut mungkin berinisiatif baik biar saya langsung termotivasi untuk langsung belajar. Tidak ada alasan libur yang begitu panjang tapi tidak melakukan pengulangan pelajaran di rumah. Jadi sebenarnya seperti itu, menyakitkan Bapak Ibu. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Contohnya sampai sekarang kita masih ingat. Yang kedua, korban mendapatkan ketidakadilan sebenarnya. Yang selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti. Yang terakhir, perilaku pasif agresif akan meningkat. Dia kan akan bertendam, dendam sampai kapanpun. Sampai ada kisah yang Honda atau mobil dari gurunya itu dikempesin jadi biar gurunya nggak pulang. Kenapa? Karena tersakiti tadi di depan orang ramai. Nah, ketika berbicara konsekuensi, Bapak Ibu, di situ sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman juga untuk anak murid jangka waktu yang pendek, tapi tidak sampai menyakitkan. Yang kedua, korban bisa diabaikan. Murid anak dibuat tidak nyaman, benar, tapi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Konsekuensi dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi itu merupakan suatu pilihan. Menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, dan masalah terpecahkan. Jadi yang akan kita bahas nanti adalah contoh restitusi yang akan kita hadirkan di sekolah kita. Kita mulai bertahap melakukannya tanpa harus kita buat hukuman atau reward, punish and reward tadi. Tapi kita menggunakan segitiga restitusi. Yang selanjutnya itu hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ini bisa Bapak Ibu lihat bahwa hukuman itu kan tiba-tiba karena kita marah terkadang. Kenapa ini? Kenapa itu? Tanpa kita melihat bagaimana anak-anak itu melakukan kesalahan. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, maksudnya di sini apa Bapak Ibu? Perbedaan antara hukuman dan restitusi tadi. Hukuman, kita serta-merta memberikan hukuman kepada anak tanpa kita tahu. Tapi dengan konsekuensi disiplin tadi, kita kesepakatan dulu, kayak kesepakatan dalam kelas. Kalau terlambat, apa konsekuensinya? Apa yang akan dilakukan jika seperti itu? Jadi, ada suatu terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, dan disetujui antara kita sebagai guru dan para peserta didik kita. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang dibahas tadi reward.
Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini berdasarkan ahli Alfie Korn yang merupakan peneliti pada saat dia menjalankan dihukum oleh penghargaan. Dalam artian apa? Kita memberikan penghargaan. Kalau kalian bisa ini, ibu kasih ini. Nah, itu maksudnya di sini. Jadi sebenarnya itu tidak baik. Walaupun sebenarnya kalau kita mau bilang salah, tapi itu tidak baik ketika kita dalam dunia pendidikan. Melakukan sesuatu karena hadiah. Ayo, siapa yang mau ini, nanti ibu kasih ini. Sebenarnya Alfie ini menekankan seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Padahal dikasihkan sesuatu itu, tapi merupakan suatu hukuman kalau berdasarkan modul yang kita lihat. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu, ada kasus kedua, Ibu Anas, guru di kelas 2 SD. Di sini murid-muridnya tidak bisa tertib. Bapak Ibu coba bisa baca, maka akan timbul pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, apakah motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Yang kedua, adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Jelaskan. Jadi di sini, ini tingkat SD ya Ibu-Ibu, Bapak, bahwa Ibu Anas ini mendapatkan masalah. Murid-murid tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas. Tidak dapat mulai tepat waktu karena Bu Anas sibuk menenangkan murid-murid untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid akan masuk kelas usai jam istirahat akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi karena sudah sering kali berlaku seperti itu, jam pelajaran juga terbuang karena anak-anak tidak antri, maka dibuatlah tadi yang disebut dengan hukumannya diberi penghargaan. Selanjutnya restitusi. Nah, ini pendekatan yang paling baik ketika kita berada memposisikan diri sebagai pendidik ketika anak mengalami suatu kesalahan. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? A. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya untuk melihat kesalahannya baik-baik. B. Mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. C. Mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. D. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. E. Mengkritik dan mendiamkannya. Kira-kira mana Bapak Ibu yang akan memilih di antara kelima pilihan itu terhadap anak kita yang melakukan kesalahan? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang mendekati hampir dikatakan ini, apakah yang D? D. Bertanya dulu mengapa menjadi kesalahan daripada harus kita mengkritik, malah mendiamkan lagi, kan tidak akan menyelesaikan masalah ketika kita hanya mendiamkan. D. Ya, itu yang lebih mendekati, kita lebih memanusiakan manusia di dunia pendidikan ya. Ketika kita bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau mungkin Bapak Ibu ada pilihan yang lain. Selanjutnya dari bagian budaya positif di sekolah, yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini dibagi menjadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini, survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis
untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan sebagainya. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ada 3, berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada dunia. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Itu memang kebutuhan dasar dari peserta didik kita itu, kasih sayangnya dan rasa diterimanya itu sudah ada dari keluarga. Dan selanjutnya kebutuhan pengakuan atas kemampuan, seperti anak-anak yang cerdas dengan IQ, mereka bisa mengikuti perlombaan tingkat nasional, internasional. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga dan bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Selanjutnya kebebasan, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensia tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain itu senang dengan bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak dengan kebutuhan dasar kesenangan tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, jadi kualitas hidup kita ada tempat khusus dalam pemikiran kita masing-masing. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup, dan Anda membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Ini menurut Dr. William Glasser yang menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup. Oke, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Dan pekerjaan ideal bagi Anda merupakan pekerjaan yang sangat ideal. Itu pasti akan tercetus, terpikirkan oleh kita sesuai dengan 5 kebutuhan pokok tadi dari manusia. Tadi selanjutnya 5 posisi kontrol. 1, penghukum. Ini kita sebagai seorang penghukum, di mana ada kata-kata yang sering kita keluarkan kita tanpa sadar.
patuhi aturan saya. Awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara tersebut sebagai penghukum. 5. Posisi kontrol kita sebagai guru. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ada kata-katanya nih. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini memang kata-kata yang sering kita ungkapkan, termasuk saya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pelan, perlahan, namun pasti kita bisa mengubah pola kata-kata yang kita sampaikan kepada peserta didik kita, di mana ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Mereka merasa bersalah, murid merasa tidak dihargai, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Selanjutnya, posisi kita sebagai teman. Nah, ini yang diharapkan. Walaupun nanti ada posisi yang lebih dari posisi kita sebagai teman. Kata-kata yang muncul yaitu, ayolah bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi, ada hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa kecewa. Jadi ketika posisi kita sebagai teman, jadi ada hal yang negatif juga yang dapat kita rasakan nantinya ketika kita tidak lagi membantu peserta didik kita menyelesaikan suatu masalahnya. Nah, yang selanjutnya sebagai pemantau. Nah, kata-kata yang keluar itu biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek, karena dia sebagai posisi pemantau. Nah, yang paling baik di antara semua 5 posisi kontrol tadi adalah manajer. Manajer ini, dari sini kita dapat kata-kata yang kita bisa ambil adalah apa yang kita yakini, apakah kamu meyakini, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki, jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi kita diharapkan sebagai guru mempunyai posisi sebagai manajer dari antara 5 posisi tadi. Nah, praktik restitusi ini saya pernah buat dalam bentuk video Bapak Ibu. Kita bisa lihat. Sebentar, ada contoh. Nah, kamu tahu kenapa ibu panggil ke kantor? Iya Bu, saya tahu. Saya terlambat masuk ke kelas. Kamu tahu jam sekolah jam berapa masuknya, Nak? Tahu Bu, jam 8 tepat. Jadi, kalau kamu keluar dari asrama itu jam berapa? Jam 8 Bu. Nah, Yusna sudah tahu masuk sekolah itu jam 8, tapi masih juga keluar dari asrama jam 8. Kan tidak tepat waktu datang ke sekolah, makanya Yusna terlambat kan, Nak? Iya Bu, saya salah karena sudah terlambat masuk sekolah. Itu, Nak, semua orang pernah melakukan kesalahan. Hal itu manusiawi. Tapi ibu panggil Yusna ke kantor untuk mencari solusi atas keterlambatan Yusna. Mengapa Yusna datang terlambat? Karena saya lalai, tidak memperhatikan waktu. Kenapa bisa lalai? Karena saya belum bisa mengatur waktu dengan baik, mulai dari bangun tidur, sholat, naik ngaji, makan, dan banyak yang lain. Oke, kira-kira datang terlambat menyalahi keyakinan kelas kita tidak? Iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita, Nak? Masih Bu, datang tepat waktu, tidak boleh buang sampah sembarangan, saling menghargai, saling menasihati, saling membantu, dan tertib dalam belajar. Lalu, langkah apa yang akan Yusna buat untuk tidak melanggar lagi? Berarti saya harus mengatur jadwal waktu kegiatan di daya sebaik mungkin sehingga efektif. Kapan Yusna mulai mengatur jadwal tersebut dan melaksanakannya?
Mulai nanti malam saya akan mengatur jadwal kegiatan sehingga bisa saya laksanakan pada besok pagi. Baiklah nak, semoga langkah perbaikan ini menjadi hal yang positif untuk keterlambatan datang ke sekolah. Semoga ibu doakan Yusna menjadi anak yang selalu mematuhi peraturan sekolah. Baik Bu, terima kasih. Saya pamit kembali ke kelas. Baik nak, assalamualaikum. Bapak Ibu, itu merupakan salah satu kasus yang sudah pernah saya buat ketika ada salah seorang peserta didik saya yang terlambat masuk ke sekolah. Adapun segitiga restitusi ini terdiri dari keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi ketika menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan memvalidasi tindakan yang salah dari peserta didik yang ada di sekolah kita. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu ketika siswa kita berbuat salah, Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi peserta didik kita. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi ada kata-katanya di sini yang bisa kita lihat. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang selanjutnya ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu ada kata-kata yang boleh kita sampaikan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati di dalam kelas, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa nanti ke depannya. Nah, itu tadi contoh ketika peserta didik terlambat masuk ke kelas. Nah, dari kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bu Nur tersebut? Bila Bu Nur mengalami posisi manajer, apa yang akan dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan apakah yang diajukan ke Siti? Kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan larangan terlambat datang ke sekolah? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang jadi Bapak Ibu sekalian, video tadi menampilkan tentang kasus cara kita menangani peserta didik kita ketika membuat suatu kesalahan yang kita sebut di modul ini metode segitiga restitusi. Ketika menanyakan keyakinan, ketika terus selanjutnya memberikan motivasi kepada siswa agar mereka tidak lagi membuat kesalahan sama. Ini dimaksudkan agar kesalahan itu tidak lagi berulang dan mereka merasa dari diri sendiri itu ada pengaruh yang baik ketika kita baik-baik membicarakan, kita buat pertemuan berdua tanpa berada di tempat keramaian yang akan membuat siswa atau peserta didik kita akan menjadi malu. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua telah berhadir pada saat ini mendengarkan pemaparan saya tentang budaya positif di sekolah yang baik untuk kita lakukan sebagai bentuk usaha untuk memajukan kemajuan dari dunia pendidikan kita ke arah yang lebih baik, madani, berkelanjutan, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi, yaitu pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkemandirian, berkebinekaan global, mandiri dan inovatif. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Hanya ini yang bisa saya paparkan, hanya ini yang saya bisa berikan sedikit berbagi tentang hal yang baik. Semoga menjadi praktik baik di sekolah kita, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikian paparan diseminasi budaya positif di SMA Swasta Al-Ansar. Sampai berjumpa kembali di acara selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya wabarakatuh. saya serahkan kepada Ibu Sikiki untuk memfasilitasi daripada diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan atas sambutan dari pengajar praktik saya dalam hal ini Bu Erin Zahra ini SPDGR, beliau dari SMA 1 Tenom. Oh iya itu. SMA 1 Tenom. Jadi jarak yang beliau tempuh kemari Bapak Ibu lumayan jauh, dan beliau juga baru mengalami kecelakaan, jadi bawa hondanya pelan-pelan, makanya agak sedikit waktu Bapak Ibu di sini. Saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu yang sebenarnya hari ini jam mengajarnya penuh, tapi saya minta luang waktu untuk kita bisa berdiskusi bersama. Jadi tanpa memperpanjang mukadimah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih baik buat Bu Emi sebagai pengajar praktik dan juga sama semua rekan guru yang hadir pada saat ini. Yang hari ini mewakili kepala sekolah Bu Eri ada Wakasapras, Hasna, Wakahumas, Waka Kesiswaan. Kebetulan juga Tengku Baidi pimpinan daya. Jadi sekalian bisa melihat apakah sesuai tidaknya visi yang akan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi kita hari ini Bapak Ibu mengenai ya, Bismillah. Hari ini kita sedikit meluangkan waktu. Terima kasih. Saya yang berdiri di sini juga tidak lebih dari Bapak Ibu semua. Hanya ingin berbagi ya Bu Eri, bagaimana sebenarnya visi itu bisa ada di lembaga institusi. Jadi visi dan prakarsa perubahan